terima kasih udah sampai sekarang, udah selalu dukung, udah selalu merawat. Duit? Nah, Kenapa? karena mama saya punya adik angkat 2 orang TNI, jadi saya pun sering hidup di lingkungan mereka, jadi saya tertarik jaga pergaulan. Pertama kali saya tidak terima, Pak. Setiap hari itu saya tahu keadaan orang tua saya itu seperti apa. Mungkin ya, masalah keluarga mungkin saya tidak bisa bilang lah, Pak. Jadi kalau kita buat masalah, jujur menambah masalah, bukan kita menyelesaikan masalah. Itulah. Di dada bagian sebelah kiri, Pak. Kenapa? Semenjak orang tua saya udah bercerai, saya dari kecil. Pernah bercerai orang tuanya? Iya, Pak, udah bercerai dari tahun 2010. 2000? Saat saya baru mau naik kelas 2 SD, Pak. Nah, dari semenjak itu sampai sekarang. Jadi sosok ibu itu seperti apa? Sosok ibu tuh bagi saya, ya bahasa orang zaman sekarang malaikat tak bersayap lah, Pak. Ibaratnya. Apa momen yang paling tidak dilupakan bersama ibu apa? Momen paling tidak dilupakan sih bersama ibu di setiap saat lah, Pak. Setiap saat. Setiap saat ingat ibu ya. Iya, Pak. Berarti hari ini ingat ibu juga. Ingat lah, Pak. Mau nyampaikan sesuatu sama ibu? Bilang apa sama ibu aja, bilang apa sama ibu? Sama ibu. Cuma mau bilang sama mama sih, terima kasih udah sampai sekarang, udah selalu dukung, udah selalu merawat Sabil dari kecil sampai besar. Utamanya terima kasih lah, Mak. Semoga suatu saat Sabil bisa sukses, bisa Amin ya rabbal alamin. Membalas, ya bisa menaikkan Mama ke haji lah. Amin ya rabbal alamin. Wah, ini Amin. Anak yang luar biasa ya. Saya juga nggak kepikiran dia mampu merakai kata begitu baiknya. Kita nggak ada rencana seperti ini. Tapi assalamualaikum Ibu, Mama. Kita bersama Sabil hari ini, karateka dari Natuna, masih muda usia tapi prestasinya luar biasa. Selama menggeluti dunia karate ini, ya, Pak, tantangan yang paling terbesar apa? Untuk tantangan sih bagi saya modal. Duit. Nah, kenapa? Karena kita kan kalau utama di olahraga lah, Pak, kita kan mengejar event-event setiap event, Pak. Nah, karena bagi saya tantangan di modal nih, karena ibaratnya kita di Natuna, kita mau event kita pasti tidak cuma Natuna, di luar-luar itu utamanya, Pak. Soalnya dari Natuna mau keluar ke Pinang, Batam, jaraknya Pak. Jauh. Jaraknya jauh, iya. Biayanya besar lagi. Iya, banyakan kita ketinggalan. Jadi waktu Pak, kamu event-event itu nggak bisa pergi atau pakai biaya sendiri? Kalau event kan lebih banyak saya yang ikutnya cuma pemerintah, Pak. Nah, jadi berarti yang di luar itu nggak bisa ikut? Nggak bisa, Pak. Iya. Pernah waktu itu mencoba ada event, cuman ya kekurangan biaya jadi nggak jadi ikut. Gitu, Pak. Wah, mungkin kedepannya ini apa ya, perlu perhatian lebih kayaknya ini. Nah, pemerintah kita. Iya, Pak. Ya Pak, pemerintah ya. Mungkin kita mungkin perlu menyusun rancangan lagi bagaimana caranya supaya atlet-atlet muda ini pergi lomba itu dicarikan caranya supaya mereka bisa mengikuti lomba itu. Kita nggak minta duit sih, tapi minta difasilitasi aja. Nah, jadi itu ya tantangannya ya. Iya, Pak. Seperti tadi saya sampaikan, uang memang tidak bisa membeli semuanya, tapi mau ngapa-ngapain juga pakai uang. Iya. Nah, kemudian setelah ini apa rencana Sabil lagi setelah ini? Rencana saya, Pak, kalau untuk prestasi saya sih rasa saya udah cukup. So nggak mau lebih lagi? Karena sekarang saya lebih fokus untuk meningkatkan prestasi adik-adik didik saya, Pak. Wah, ini sebenarnya itu juga impian yang mau dicapai juga enak. Iya, Pak, termasuk impian saya. Soalnya juga. ketika kita punya prestasi, kita tularkan dengan junior kita. Iya, Pak. Wah, itu seperti sebuah prestasi yang lebih lagi sebenarnya. Iya. Kita berharap junior itu punya prestasi lebih daripada kita, betul ya? Betul, Pak. Betul. Nah, Sabil, kita pengen tahu nih, seorang karateka seperti Sabil ini cita-citanya apa? Saya cita-cita menjadi seorang tentara, Pak. Tentara? Iya, Pak. TNI, Pak. Kenapa TNI? Kenapa nggak yang lain? Dari bapakmu TNI lagi. Ayah tiri saya, Pak, mantan TNI. Ya. Dan saya juga mama saya punya adik angkat 2 orang TNI, jadi saya pun sering hidup di lingkungan mereka. Jadi saya tertarik sejak kecil dari
ke TNI Pak dari kecil itu Pak. Tertarik dengan itu? Iya. Apa sih yang bikin menarik? Mungkin kalau dari kecil saya nengok, kalau dari kecil Disiplin gitu. Ya. dari disiplin, Olahraganya teratur. habis itu megang senjata segala macam dari kecil itu Pak. Sampai sekarang ya tingkatnya pengen ke TNI aja Pak rasanya. Yang ke TNI Iya. ya. Oke, kita doakan ya semoga Ibnu Sabil bisa mencapai cita-citanya menjadi seorang TNI. Amin. Nah, berikutnya saya ingin Sabil memberikan pesan-pesan. Saya yakin yang nonton ini mungkin ada yang kalangannya berbagai macam kalangan, mulai dari orang dewasa, anak-anak, bahkan anak sekolah. Ya, Nah, saya ingin ke anak sekolah aja lah. nggak sekolah. Ke anak sekolah, kira-kira apa yang ingin Sabil sampaikan kepada mereka supaya mereka melakukan hal-hal yang positif lah. Potensi dalam diri dia itu bisa tersalurkan dengan baik, walaupun bukan karate. Ya Pak. Apa kira-kira yang bisa Sabil sampaikan kepada mereka? Pesan-pesan saya sih untuk teman-teman, rekan-rekan. Yang pertama sih zaman orang bilang zaman milenial ini, lebih baik jaga pergaulan, jangan sampai salah jalan. Dan kalau misalnya teman-teman ada memiliki keahlian di suatu bidang, jangan takut mencoba. Usahakan jangan takut mencoba dan jangan takut gagal. Dan di samping itu jangan lupa doa dari kedua orang tua dan ibadah kepada Tuhan. Itu aja Pak. Wah, oke. Terima kasih. Semoga pesan-pesan dari Sabil itu bisa menginspirasi anak-anak sekolah yang lagi nonton kita ya sebenarnya. Iya. Nah, saya tertarik dengan sebuah cerita dari Sabil itu tentang ibu dan keluarganya. Iya Pak. Jadi dia waktu berusia berapa tahun? 10 tahun ya orang tuanya berpisah. 2010 berapa ya? Waktu mau naik kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Mau naik kelas 2 SD. Sekitar 8 tahun, 9 tahun lah. Nah, sekitar itu lah Pak. Nah, jadi biasanya yang terjadi itu adalah anak berontak kepada orang tuanya, ya kan? Iya Pak. Ketika orang tuanya pisah itu adalah sebuah situasi yang sulit untuk diterima. Iya Pak, betul Pak. Sabil gimana? Nerima waktu itu? Pertama kali saya tidak terima Pak. Jadi marah ke siapa? Saya tidak ada marah sih, cuman saya introspeksi saja Pak. Saya pikir, karena di balik itu kan ya saya seorang anak, saya tahu sendiri keadaan orang tua saya itu seperti apa gitu. Nah, kamu itu waktu itu kelas Ya, Pak. 2 SD loh. Karena saya paham Pak, karena di setiap pagi siang malam kan saya selalu bersama keluarga, ayah ibu. Jadi setiap hari itu saya tahu keadaan orang tua saya itu seperti apa. Mungkin saya pikir, saya ikut ya. Enggak, saya sebagai anak. Emang keadaannya waktu itu seperti apa? Ya masalah keluarga mungkin saya tidak bisa dibilang lah Pak. Jadi saya pikir ini termasuk pilihan terbaik orang tua saya. Saya pikir lebih baik saya mendukung orang tua saya gitu ya Pak. Mendukung orang tua, mendukung ayah apa mendukung ibu? Dukung ibu Pak. Mendukung ibu. Iya, Kenapa Pak. nggak mendukung ayah? Tadi sebelum kita mulai tadi Sabil tuh sempat ditelepon sama ayah. Oh iya Pak. Ya, itu ayah kandung. Ayah kandung Pak. Cerita apa ayah kandung? Enggak, tanya kabar, tanya lagi di mana. Sering nelfon. Sering Pak. Berarti hubungan tetap baik ya? Tetap jalan Pak ya. Tetap baik. Tapi saya salut ya di usia kelas 2 SD ya, itu saya rasa itu situasi yang cukup berat saya rasa. Sangat Pak berat. Ya, apalagi di usia-usia yang masih di bawah 10 tahun itu. Jadi waktu itu cerai, kemudian ibu nikah lagi kapan? Oh, ibu nikah lagi tahun 2015 Pak. Berarti selang 5 tahun. Iya Pak. Jadi kamu waktu itu Ya, no, kita agak waktu itu memang agak berontak waktu itu. enggak, waktu itu memang permintaan saya sama abang saya pengen Oh. minta bapak baru saya bilang. Saya bilang kasihan mama saya kesini. Jadi kamu udah melupakan ayah kamu? Enggak Pak. Nyuruh mak kamu lagi. Ayah saya pun udah duluan nikah juga Pak. Jadi udah saya tahu. Habis itu saya pun Tapi mikir, saya salut lah. Soalnya beberapa kasus yang kita temui itu Sabil. ya Pak. Beberapa kasus yang kita temui itu ketika orang tua pisah itu anaknya tuh ada yang lari, ya nggak? Ada Ada yang nggak banyak, pulang-pulang. Banyak Pak. Kemudian ada yang menunjukkan perlawanannya gitu. Ya. Jadi saya ingin kamu beri pesan lah buat mereka yang seperti itu supaya tidak terjadi lagi hal seperti itu. Apa yang harus kita pikirkan? Apa yang harus kita rubah mindset kita? Yang harus kita pikirkan sih pertama orang tua kita.
Ibu, Kak, ayah, Nah, mama. dua-duanya lah. Dua-duanya. Yang pertama, orang tua kita bercerai, kalau misal teman-teman yang broken home pasti ada bermasalah. Kalau kita buat masalah, jujur menambah masalah, bukannya kita menyelesaikan masalah. Betul. Itulah maksudnya. Jadi dengan kita bersikap dewasa, Ya, jadi masalah itu cukup sampai di situ. Nah, ya Pak. Oke. Ini sharing yang luar biasa. Saya juga belum pernah sharing seperti ini. Jadi sikap kedewasaan itu penting ya. Ya Pak, betul Pak. Apalagi Sabil waktu itu kelas 2 SD punya sikap yang seperti itu luar biasa, saya rasa luar biasa. Nah, berikutnya kita masuk ke segmen fakta atau opini. Oke, kita masuk pada segmen fakta atau opini. Saya akan mengajukan sebuah statement, Sabil tinggal menjawab fakta atau opini. Mau dikomen boleh, mau nggak dikomen juga boleh. Oke? Oke. Yang pertama, pernah cedera parah? Fakta. Iya. Pernah ya? Pernah Pak. Di mana cederanya? Di dada bagian sebelah kiri Pak. Kenapa? Waktu itu yang pas saya tanding pertama kali 2017 di cedera itu kurang lebih hampir 3 bulan saya nggak latihan Pak. Ya. Karena kami saling berpukulan tuh bentrok. Jadi tak ada. Gini. Jadi sama-sama mukul, sama-sama kena gitu. Berarti jadi dia dalam bentrok. kekuatan dan kecepatan yang sama. Gitu kurang lebih itu tuh, Pak. Oke, yang kedua, banyak penggemar. Opini gitu. Iya ya. Iya. Masa iya? Karena model saya ini orangnya cuek ya, Pak. Cuek. Kurang perhatian. Kurang responsif. Jadi nggak tahu, Pak. Oke, berarti banyak penggemar opini ya. Iya, Pak. Yang berikutnya, Sabil itu mudah terpancing emosi saat bertanding. Fakta, Pak. Kenapa? Kapan? Waktu pertandingan pertama kali saya di provinsi, jadi dari Kamu serang itu? Nah, Enggak. jadi waktu itulah saya introspeksi bahwa saya emosional. Emosinya gimana sampai kamu Ya waktu itu samperin ke rumahnya? Enggak, Pak. Oh, enggak. Karena di pertandingan karate ini kan dia ada aturan, tidak boleh sampai mukulnya bom gitu. Jadi ada kontrol tarikan, kalau mukul dia harus tarik. Nah, jadi saya mukulnya tuh Kita balik, main hajar aja. Nah, jadi karena saya tahu itu, saya jadi pindahkan bidang saya ke kata atau jurus itu, Pak. Oke, cara yang dewasa ya. Jadi dia pindah bidang karena dia tahu dia emosional. Oke. Yang terakhir, fakta atau opini, tujuan awal belajar karate itu untuk jago kelahi. Opini, Pak. Iya, Iya. jujur kamu. Iya, Pak. Kenapa? Ya karena Jadi tujuan awalnya untuk apa? Olahraga aja. yang pertama kali hanya untuk, ya kalau secara diri sendiri, untuk percaya diri aja, Pak. Percaya diri. Tapi bukan berarti untuk berkelahi, hanya percaya diri aja. Yang kedua untuk kesehatan olahraga, paling penting. Dan yang ketiga untuk jaga diri kita sendiri apabila suatu saat ada bahaya, jadi kita bisa membela diri kita. Dan terakhir untuk prestasi, itu Pak. Prestasi. Oke. Jadi untuk jaga diri, prestasi dan olahraga. Ya, Pak. Ya. Jadi sekarang jadi pelatih atau masih jadi murid? Bisa dibilang saya asistennya Asisten Pak pelatih. Roy. Nah, gitu loh. Asisten pelatih baru kelas S3 3 SMA ya? Ya. Nah, kelas 3 SMA jadi asisten pelatih. Kita doakan dia menjadi pelatih beneran ya. Amin. Semoga jadi pelatih. Apa namanya? Master apa namanya tadi? Sihang kalau disebut. Sihang. Wah, semoga Sihang Sabil. Wah, Sihang Sabil. Nah, oke, demikian ngopres kita pada hari ini bersama Ibnu Sabil, seorang karateka ya, karateka muda asal Kabupaten Natuna. Dari perjalanan hidupnya banyak sekali hal-hal yang sangat-sangat menginspiratif, yang sangat-sangat baik untuk kita tiru ya. Mulai dari kondisi keluarganya sampai kepada dia menentukan pilihan untuk tekun di karate. Kemudian terakhir dia juga mencoba untuk mengalihkan emosinya dengan lebih memilih bidang kata tadi ya, Pak, kata dalam karate. Jadi pesan-pesan di sini adalah jangan pernah menyerah ya. Kita harus selalu berusaha. Banyak orang di luar sana yang mundur karena tidak pede, tidak yakin atau ragu-ragu gitu. Jadi jangan pernah ragu. Kita harus punya keyakinan kalau kita itu bisa. Iya, Pak. Betul Sabil? Betul, Pak. Oke, sampai jumpa di Ngompres edisi selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa. Dadah. Another day, eyes on my display.
You say we need a change, and I feel that you mean it.